Nah, saya melihat hadis ini, Nabi dengan sahabat petani seperti itu. Memang luar biasa kan? Maka saya bilang nak ikut akhlak Nabi ini susah. Nabi itu untuk orang miskin mana ada waktu? Ya, untuk orang miskin mana ada waktu? Untuk petani pun ada waktu. Nah, ada seorang petani itu tangan ni tebal dia, Pak. Sampai ketemu Nabi, Nabi akan jalan ketemu, dia balik daripada mencangkul sebagainya. Dia jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, bekerja dia dengan Nabi. Waalaikumsalam. Salam dengan Nabi ni. Nabi pegang tangannya kasar. Tangan Nabi itu halus, kena tak makan cangkul. Pegang tangan dia kasar, dia pegang Nabi ni. Dia pegang Nabi, dicium Nabi telapak tangan, ditarik tangannya. Tangan dia cium Nabi. Tidaklah kau turun pagi hari dengan tangan mencangkul menggarap sawahmu, kata Nabi. Kau pulang ke rumah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu susahnya cari rezeki itu, Pak. Dosa kita gugur. Nah, macam mana penghargaan Nabi dengan petani itu? Oh, bangga dia jadi petani. Kenapa? Tangannya dia cium Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasan sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Dan pengarang menyatakan, dia tambahan kemarin mengenai usaha atau pekerjaan. Waqad akramallahu ta'ala al-muhtarifu bi umuri fadlu biha 'ala al-muta'abbidin min ghairi hirfatin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bekerja dalam urusannya untuk kehidupannya, ya. Itu mempunyai keutamaan dibandingkan daripada al-muta'abbidin, orang hanya ibadah tapi tak bekerja. Ya. Maka orang yang ahli ibadah dengan bekerja lebih afdal, kata ulama, dibandingkan hanya ibadah saja min ghairi hirfatin, dengan tanpa ada penghasilan. Ya. Tapi ingat, orang yang punya rezeki walaupun menerima daripada santun orang lain, kalau memang dia susah pun tak salah. Ya, tak salah. Cuma dalam pandangan pengarang kitab ini, nah, orang ahli ibadah dengan bekerja itu lebih bagus. Nah, maksudnya gitu. Jadi kita ibadah ini cari yang terbaik, yang paling bagus. Yang bagus ke mana? Ibadah juga ada usaha dan pekerjaan. Nah, kenapa dibilang al-awwalu annal a'mal ahaduhum lahu likaunihi ya'kulu min kasbihi. Yang pertama kelebihannya apa? Amal, ya. Perbuatan salah seorang dari mereka itu, amal perbuatannya sehingga dia makan dari usaha, ya, dia makan dari usahanya, la min sadaqatin nas, bukan dari makan sedekah orang lain, ya, bukan makan dari sedekah orang lain. Ausakhihim atau ataupun daripada kotoran harta mereka. Apa itu kotoran?
zakat. Jadi kemuliaan situ. Yang pertama kata ulama, dia hidup bukan kerana dari sedekah, bukan kerana zakat orang lain. Ya, bukan kerana zakat orang lain. Nah, kalau ulama macam mana? Nah, ulama ini kadang-kadang dia diberi santun kerana ilmunya. Ya, kerana ilmunya dia mengajar di tempat tertentu. Macam Imam Syafi'i, dia keliling puluhan tahun dia keliling mengajar dan dia disantuni oleh raja dan sebagainya kerana penghargaan istana terhadap beliau. Apalagi jadi mufti, mengurus agama di tempat tersebut. Itu kadang-kadang mereka dapat jasa seperti itu. Tapi mereka tak menentukan. Ya, mereka tak menentukan. Yang tak boleh itu yang menentukan. Nah, gimana jadi mufti di kerajaan ini? Boleh? Kalau cocok harga, itu tak boleh. Ya, jadi penjual agama namanya. Nah, itu baru dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dikatakan hidup dengan agama. Itulah dia. Tapi kok sekarang gimana orang yang kuliah? Kan sekolah agama tu, pondok. Habis mondok, kuliah S1 agama. Habis kuliah, nyambung lagi S2. Akhirnya ngajar di madrasah, jadi dosen perguruan tinggi agama. Itu tak masalah. Agama juga, ya kan? Tapi ingat, kena dihargai ilmunya. Nah, majlis taklim sama tak begini ni? Dari masjid ke masjid, ilmu agama kan? Bedanya apa? Apa bedanya? Yang dari masjid ke masjid ni tak ada SK-nya. Datang aja, tak datang? Tak ngajar tak apa-apa. Ngajar dapat honor dari masjid, tak datang? Tak dapat. Yang kerja di kantor agama, jadi dosen di madrasah, datang tak datang? Gaji jalan. Kena ada SK-nya. Jadi masjid ni tak resmi dah. Ya, tak resmi. Hidup dia pakai tawakal sikit. Sikit dia tawakal. Tak banyak. Ya. Itu jadi kelebihannya dia tidak makan dari sedekah orang lain dan juga kotoran harta itu zakat. Yang kedua, kalaulah dia orang yang berilmu ya, ada mudakwah ilmi dan dia tidak ya, dan dia terhindar daripada pengakuan orang yang berilmu. Kalau oleh orang berilmu bekerja, akan hilang pengakuan dia orang berilmu. Apa sebab? Dia hilang sifat takaburnya ala jahilin, terhadap orang yang jahil. Orang alim ni mohon maaf, sombongnya dia. Ya. Kalau tak ada ilmu tasawuf ni, orang alimnya ada sombongnya. Kenapa? Dia akan menganggap orang tak berilmu tu kecil sekali pandangan dia. Kerana dia masa berilmu. Nah, ini perasaan itu pasti ada orang alim. Maka kadang-kadang jumpa dia pun susah. Ya, apalagi orang alim yang besar. Saya waktu ke Banjar kemarin itulah tak ketemu tu. Terbetik di hati saya. Kenapalah dia tak mau ketemu, saya fikir ni kan. Padahal kita jauh-jauh dari Pontianak ni datang. Ya. Dari Pontianak kita datang ni Pak. Orangnya viral. Ajarannya di YouTube tu masya-Allah. Nah, kepinginlah nak konsultasi sama dia kan. Apalagi dia bidang ini, bidang ilmu tasawuf. Nah, kita datang awal beliau ada di dalam. Kata muridnya bilang, kami tak berani manggil dia, kata dia. Oh, macam mana pula? Ketakutan tu berlebihan sekali murid-murid itu. Kami tak berani manggil dia. Saya ni nunggulah. Gimana? Nanti ya, kata dia. Nanti jam 1 ba'da zuhur ada salat jenazah di masjid. Beliau datang, kata dia. Nah, beliau datang. Pergilah kita kan. Begitu pergi, salat jenazah sudah selesai. Sudah selesai dah, mayat dari bawah. Beliau ngantar mayat kan? Enggak, beliau ada di rumah. Ada di rumah. Bisa enggak kita mau ketemu? Kalau beliau dah masuk, Pak sulit Pak kita panggil gitu. Aduh, saya bilang.
Udahlah saya bilang, ya Allah mungkin tak tahu hikmahnya apa kan. Udahlah, akhirnya kita pergilah keluar. Bayangkan saya fikir jauh-jauh kita datang susah ketemu orang alim. Itu yang kadang-kadang saya itu merasa luar biasa. Memang sih tidak bisa sembarangan juga, tetapi kalau kita sudah minta izin, apalagi sudah ada surat sebelum kita selepaskan, kita sampaikan. Jadi ada gak rasa kecewa waktu itu, tapi saya mengukur diri, ya Allah tak tahu apa hikmahnya kan. Saya bilang gitu. Sampai saya bertawassul saya tu. Tawassul saya mau ketemu ni, tak ada kan bisa dapat. Ni ngambil berkah-berkah orang-orang alim lah, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau digerakkan hatinya untuk bertemu sama kita ini. Ternyata tak dapat. Yang pertama adalah kita nahan diri lah sudah, mungkin tak ada lah apa hikmahnya. Kemudian kami ziarah lah ke makam Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari yang ngarang kitab Darul Nafis tu. Kita pergilah, itu dari tempat beliau tu menuju ke sana tu lumayan juga, ada 2 jam, hampir 2 jam menuju ke tempat tersebut. Jadi yang begini ini, mohon maaf, memang orang alim itu dia merasa itu dia kedudukannya di atas. Orang awam ini mau sadar diri lah nak ketemu ni, tak bisa sembarangan. Begitulah dia. Memang itu tak bisa dipungkiri. Wallahu alam, saya pun tak berani gak mengatakan dia sombong. Ya kan, unturnya apa ujian bagi kami, kita pun tak tahu. Itu yang penting, kita teka-teki itu tak terjawab lah mesti. Yang jelas kebanyakan orang alim tu dia pasti merasa di atas dibandingkan orang lain. Nah, kalau dia bekerja, tak dia bertani, tak jual-jualan barang-barang perabotan, macam Imam Junaid jual orden di pasar, itu hilang tu, sombong itu hilang. Siapa pun datang disambutnya, mau ketemunya di toko, di pasar, di rumah, tak ada masalah. Jadi saya ni belajar ilmu ni lah, dah merasakan macam mana menemui orang alim. Memang tak mudah, tapi hikmahnya banyak. Saya ambil pelajaran. Kalau Abah Hanum tu, bayangkan 1000 lebih orang bersalaman, salam dia 1000 lebih Pak salaman. Kok saya tak mampu? Lebih baik saya pergilah saya dah. Bilang saya doakan dah semua. Dia tak salam 1000 lebih salam. Hari-hari orang mau salam sama dia. Jadi dia memang luangkan waktu untuk orang datang menghadap dia. Minimal salam. Cuba mampu tak je? Maka jangan nak jadi orang alim. Berat. Kalau sudah masyhur, orang datang, mampu tak menghadapnya? Sampai 1000 lebih itu datang. Mana? Nak meluangkan waktu tu. Makanya bilang, tapi dia beri jadual. Nanti ketemu pagi, pada zuhur atau pada subuh. Itu ada waktunya. Itu kenapa? Memang waktu itulah yang dia kosong. Yang lain dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sini hikmahnya apa? Kalau dia bekerja, hilang dah merasa lebih dari orang lain tu. Orang alim. Kerana orang alim tu dulu bedanya apa? Yang alim dengan tak. Alim ya bedanya, kerjanya sama. Ada tukang jahit, jual perabotan, jual orden, jual minuman, makanan. Orang dulu orang alim biasa buka usaha gitu. Biasa buka usaha. Nanti ada penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang para nabi itu semuanya bekerja, ada usaha. Nah, kemudian lagi dikatakan ya, fayashhadu haqqarahu nafsahu, sehingga dia mengatakan melihat dirinya itu kecil, wa ta'zimu ghairahu, dan dia bisa memuliakan orang lain. Begitu dia bekerja sama dengan yang lain, diri tak ada apa-apa, bahkan dia bisa menghormati orang lain. Dia bisa menghormati orang lain. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, saya pernah sampaikan seorang sahabat petani sahabat, ya, dia kalau punya hasil bawa hasil ke Madinah jual. Zuhair namanya, ya Zuhair. Dia radhiyallahu anhu
Dia bawa hasil petani itu tadi, kalau ada hasilnya dia bawa ke Madinah, di pasar dia jualan. Tapi sebelum dia jualan, dia ambil hasilnya itu sedikit diberikan Nabi Muhammad SAW. Dia suka gitu dia. Hasil panen bawa ke pasar sedikit kasih Nabi. Ya. Sehingga Nabi ni kagum sama dia. Dia ulet orangnya, petani. Tapi ibadahnya tak tinggal. Nah, sehingga orang menganggap Zuhair ni orang biasa je lah, tak ada apa-apa kan. Nah, begitu dia jualan di pasar tu tak laku. Satu saat tak laku. Dia bilang, panggil. Akhirnya Nabi dari belakang dia lagi jual ni, manggil-manggil orang jualan dia. Ayo barang ini, barang ini. Datang Nabi, dipeluk Nabi dari belakang. Bayangkanlah tu Nabi meluk sahabat petani lagi. Dipeluk dari belakang. Kata Zuhair, kata dia, siapa kau ni? Kata dia, jangan ganggu aku jualan. Kata dia. Nabi tak berusaha, mandang ke belakang. Begitu lihatnya Rasulullah, diam dia. Tak lagi dia merontak. Kata Nabi, merontaklah kau. Dah. Kau tahu Nabi, aku tak merontak dari tadi. Senangnya dipeluk oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Nabi bilang, ayo ini barang Zuhair, ayo beli barang Zuhair. Ramai orang beli. Nabi manggilkan dia. Kata dia, Zuhair bilang, ya Rasulullah, kau anggap kalau aku jual tanpa kau tak laku ke barang aku ni? Sampai begitu dia ngomong. Dia tidak mau, jangan sebab Nabi barang dia laku, tak ada Nabi tak laku. Tak laku ke ya Rasulullah kau tanpa kau ni? Nah, kau itu walaupun barang kau itu murah, dianggap murah oleh orang, tapi engkau di sisi Allah mahal Zuhair, kata Rasulullah. Oh, itu senangnya hati. Senangnya hati. Nah, saya melihat hadis ini, Nabi dengan sahabat petani seperti itu. Mana luar biasa kan? Maka saya bilang nak ikut akhlak Nabi ini susah. Nabi itu untuk orang miskin pada waktu. Ya, untuk orang miskin pada waktu. Untuk petani pun ada waktu. Nah, ada seorang petani itu tangan ni tebal dia, Pak. Sampai ketemu Nabi, Nabi akan jalan ketemu, dia balik daripada mencangkul sebagainya. Dia jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, berkejar dia dengan Nabi. Waalaikumsalam. Salam dengan Nabi ni. Nabi pegang tangannya kasar. Tangan Nabi itu halus, kerana tak pegang cangkul. Ya kan, tangan dia kasar, dia pegang Nabi ini. Dia pegang Nabi, dicium Nabi telapak tangan, ditarik tangannya. Tangan dia cium Nabi. Tidaklah kau turun pagi hari dengan tangan mencangkul, menggarap sawahmu, kata Nabi. Kau pulang ke rumah, dosamu telah diampuni oleh Allah SWT. Itu susahnya cari rezeki itu, Pak. Dosa kita gugur. Nah, macam mana penghargaan Nabi dengan petani itu? Oh, bangga dia jadi petani. Kenapa? Tangannya dia cium Rasulullah. Itu saya bilang, kalau saya bilang orang ikut Nabi berat, Pak. Hari-hari ikut Nabi tak mampu gitu. Cuman kita betulkan iman. Kalau betulkan iman dengan zikir, akhlak yang insya-Allah hilanglah tu perasaan lebih itu. Jadi tasawuf cuma itu saya membunuh perasaan lebih dari orang lain. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, bagi orang alim ni, aduh, orang alim ni, Pak, kalau dia datang orang berdiri, senang tak tu? Tapi begitu dia datang orang duduk ya, hati-hati tu. Kok tergerak di hati tak senang, kena penyakit sombong. Itu tidak mudah kan? Tidak mudah. Ya gitu kan, kadang-kadang kalau kumpul orang alim ramai ni, kadang-kadang susah, bingung saya. Siapa yang suruh baca doa ni? Ya kan? Ini banyak orang yang utama ni, sebab salah kita. Akhirnya kita cari yang paling tua lah. Ada ustaz, berapa orang? Yang paling tua kita suruh. Kena adab saja kan? Nah, takutnya apa? Kalau kita berikan yang muda, yang tua ni, padahal mengaminkan lebih bagus. Enak mengaminkan, Pak, daripada mimpin. Imam gitu kan, jadi makmum lebih enak daripada imam.
Imam tu ada beban miskin. Cuma orang alim tu tak suruh jadi imam. Ya, kemudian yang ketiga apa tadi? Nah, wassalamatu minasyubhatil aqliyati fillahi wa fi rasulih wa ahkamihi. Jadi dia juga kalau dia punya usaha, dia lebih selamat ya daripada keraguan-keraguan pada akal dia tentang Allah Subhanahu wa taala, pada fikiran dia. Artinya apa? Memang Allah itu menjanjikan rezeki itu lebih cepat diiringi dengan ikhtiar usaha. Tak bekerja pun dapat juga rezeki, tapi bedalah. Kan beda dengan orang dapat rezeki dengan usaha. Itu lebih jelas. Dua-duanya pun datang dari Allah juga. Ya, jadi dengan Nabi apalagi dengan hukum-hukum Allah SWT. Yang keempat, itu idza waqa'a fil ma'siyatin yasiru yashhaduhu qabhuha. Apabila terjadi maksiat, dia akan melihat bahawa itu hal yang jelek. Orang bekerja ni, mohon maaf, ada usaha, ikhtiar, kadang-kadang dia tak mau berbuat kesalahan. Apa sebab? Itu perbuatan yang sia-sia. Apalagi orang bekerja cari duit dengan keringat dapat, nak dipakai maksiat pun takut. Kenapa? Sayang. Capek-capek kerja, hasilnya dipakai. Itu kan ada berfikir. Di situ ada ilham diberi Allah SWT, kebaikan. Nah, kemudian maka dari itu para utusan Allah kebanyakan mereka punya usaha dan punya kerja. Rasulullah awalnya apa? Jual kambing. Awal tapi setelah jadi Rasul tidak ada lagi dah. Dari mana Nabi dapat hidup? Dari mana? Di sini disebutkan peperangan. Dalam peperangan Nabi dapat jatah 5% untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap peperangan musuh kalah, hartanya namanya ghani, harta rampasan. Nabi dapat 1/5. Itu termasuk usaha para Nabi. Menang peperangan, dapat 1/5 dari harta tersebut, dan itulah untuk menopang kehidupan Nabi. Karena semenjak jadi Rasul berhenti jual kambing dan tak mungkin jadi petani karena urusan semakin banyak. Pemimpin, kan? Pemimpin negara sebagai utusan, mimpin salat, mimpin cara ibadah, semua ibadah dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi penghasilan Nabi dari peperangan tersebut. Demikian juga nabi-nabi yang lain, insya-Allah. Ya, nanti ada hadis mengenai Nabi Zakaria, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Dan terakhir nih, sekali lagi pertemuan pembahasan mengenai ini. Sekira cukup. Ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya orang bertarekat ni, maaf, berarti meninggalkan dunia. Tak ada itu. Salah kaprah. Ini kitab udah lama ya. Ini kitab klasik ni udah lama. Berarti ajaran tarekat dari dulu begini yang benar. Dia bukan membuang dunia, enggak. Salah paham gitu. Tarekat itu membetulkan hati, membetulkan iman, itu saja tugas dia. Ya, semoga dapat dipahami. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam. Lalu bagaimana pandangan tasawuf sendiri terhadap fakir miskin yang menerima zakat ini? Ya. Atau itu sudah kotor? Baik. Suatu kemuliaan itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, orang miskin yang tidak meminta itu lebih mulia daripada orang miskin. Nah, itu konsepnya harus paham tuh. Tasawuf itu memandang yang lebih mulia, bukan ngambil yang standar. Nah, orang miskin yang minta tak salah. Makanya jangan kita ngusir orang datang ke rumah. Nampak mana kita ni bakhil? Udahlah tak ngasih, nasihat lagi. Kau masih muda, ngapa tak bekerja? Badan sehat, itu ciri-cirinya bakhil. Kasihlah mak 1,000, nak jadi miskin begitu. Selesai. Mau nasihat silakan, tapi ngasih tetap jalan. Taklah kecewa orang tu. Nah, ini udah tak mau ngasih, nasihat lagi. Akhirnya pengemis tu balik ke rumah, bakhil gitu dia. Bakhil gitu. Belum bangun kem tadi kan. Bakhil kau ni kata dia. Itulah ada
Orang kaya haji 5 kali tapi tak pernah bersedekah, dipanggil haji bakhil. Ya, dipanggil haji bakhil. Banyak ada tu Pak. Haji berkali-kali, sedekah susah. Itu. Ya. Jadi ada dua dalam pandangan ilmu tasawuf itu. Orang miskin yang tak minta tak salah, kata dia. Maaf, yang meminta tidak salah, kerana memang dia boleh meminta. Tapi orang miskin yang tak minta itu lebih mulia di sisi Allah SWT. Makanya tasawuf itu dianjurkan tak boleh minta. Dan Abah Hanum pesan gitu. Kata Abah Ali bilang, Abah Hanum pesan bilang, Li, kamu jangan minta. Tapi kau dikasih, ambil. Itu dia. Walaupun kamu dikasih duit diremas, dilempar, ambil. Kalau memang dikasih kau, walaupun caranya seperti itu, sambil membunuh rasa ego kita. Tapi kalau minta tak boleh. Jadi tak boleh minta. Apalagi konsepnya, orang kaya yang bersyukur bagus tak? Bagus. Orang miskin yang sabar lebih bagus lagi. Itu ada dua derajat. Dua-duanya bagus, dua-duanya mulia, tetapi orang miskin yang sabar lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Itu tasawuf begitu dia pandangannya. Dia cari kemuliaan gitu. Karena dengan begitu semakin cepat mendekatkan diri kepada Allah. Dia tujuannya dekat dengan Allah. Dengan begitu dia dapat. Itu konsepnya. Jadi tidak boleh kita memandang orang miskin minta sedekah, tak boleh kita hina, kerana memang boleh. Agama mengizinkan. Nah, cuma dalam tasawuf ini kita dicari lebih mulia lagi daripada itu. Ya. Makanya Aisyah kata Nabi, kalau kau tak pernah berangan-angan, tak menginginkan sesuatu, tiba-tiba ada orang datang beri kepada engkau, baca rezeki yang Allah kirim, ambil. Itu konsepnya tak boleh minta. Itulah dia. Dari Nabi itu macam itu. Ya, dari Nabi seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas kan? Ya, jelas. Yang ini Pak, ini tasawuf ni lah dia. Tasawuf itu bukan kaji zat sifat Allah, enggak ini. Nah, masalah ini. Oh iya. Baik. Saya baca. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.